Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Di video kali ini, aku akan membahas materi tentang unsur intrinsik pada puisi. Sebagai salah satu jenis sastra, puisi merupakan pernyataan sastra yang paling utama. Segala unsur sastra mengental dalam puisi. Puisi mengandung karya estetis yang bermakna, mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, merangsang panca indera dalam susunan yang berirama. Puisi merupakan rekaman dan interpretasi pengalaman manusia yang diubah dalam wujud yang paling berkesan. Melalui puisi, kita dapat merasakan tawa, tangis, senyum, berpikir, merenung, terharu, bahkan emosi dan marah. Sampai saat ini, puisi selalu mengikat hati dan digemari oleh semua lapisan masyarakat. Dalam puisi, kita harus mempelajari berbagai hal. Salah satunya yaitu unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi adalah unsur-unsur yang membangun puisi dari dalam. Unsur intrinsik puisi dibagi menjadi dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Yang pertama, unsur fisik, yaitu sarana-sarana yang digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan hakikat puisi. Secara umum, terdapat 6 unsur fisik puisi, yaitu diksi, rima, tipografi, imaji, kata konkret, dan gaya bahasa. Pertama, diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi ada dua, yaitu fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Fungsi estetis berarti diksi berguna sebagai unsur yang memperindah puisi. Sedangkan fungsi ekspresif berarti diksi berguna sebagai unsur yang membantu penyair untuk mengungkapkan ekspresi. Kedua, rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap lirik atau baris puisi saja, tetapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam baris. Ketiga, tipografi. Tipografi adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Secara umum, sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, tetapi ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen. Keempat, imaji. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan penyair. Pengimajian dilakukan agar puisi mampu menggugah imaji pembaca melalui penginderaan. Kelima, kata konkret. Kata konkret maksudnya adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau terwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh dan dibayangkan. Dan yang terakhir yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Gaya bahasa dalam puisi dapat dilihat melalui majas-majas yang digunakan. Adapun jenis majas yang sering digunakan dalam puisi yaitu majas personifikasi, majas metafora, dan majas eufisme. Unsur yang kedua yaitu unsur batin. Unsur intrinsik yang satu ini sering disebut juga sebagai unsur isi dan mencakup permasalahan yang terdapat pada puisi tersebut. Terdapat 4 unsur batin pada puisi. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menentukan diksi dalam puisi. Yang kedua, rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, agama,
kedudukan dalam masyarakat, usia, dan pengetahuan penyair. Yang ketiga, nada. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Misalnya, puisi dengan nada sedih dapat membuat perasaan pembaca menjadi iba. Tentu saja hal ini dapat menghadirkan suasana yang penuh kesedihan. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat yaitu pesan yang disampaikan penyair kepada pembaca. Melalui puisi yang dibaca, pembaca dapat memperoleh amanat secara tersurat ataupun tersirat.